Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Titin. Apa kabar Pak Wase? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan sedikit ngobrol. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya terkait dengan mungkin Bapak ada masalah di sekolah atau bagaimana terkait masalah yang Bapak hadapi. Oke, gini Bu, ini saya ada masalah pada murid saya yaitu terkait semangat belajar anak-anak Bu di ketika anak-anak itu berada di kelas Bu. Oke. Kira-kira dengan percakapan ini, apa yang ingin Bapak capai dari dialog yang kita lakukan hari ini, Pak? Harapan saya Bu, saya pribadi menginginkan dari hasil percakapan ini saya tuh menemukan solusi Bu. Cara bagaimana anak murid saya itu, anak didik saya itu semangatnya itu apa namanya kembali seperti biasanya, terutama dalam kegiatan belajar di kelas. Jadi ingin mencari masalah ya, Pak ya. Nggih, Eh, nggih. sorry, ingin mencari solusi dari masalah. Nggih. Nggih, solusi dari masalah. Nggih. Menurut Bapak, kira-kira kita cari penyebabnya dulu, apa ya, Pak ya? Penyebabnya anak-anak itu kurang semangat belajar. Nggih. Ini untuk penyebab atau masalah dari murid saya, Bu. Ini salah satunya itu adalah permasalahan terhadap diri anak sendiri, Bu. Satu, semangat belajarnya itu di kelas, ya mungkin karena apa ya, di rumah mungkin karena ada kesibukan sehingga dia itu sendiri belajarnya itu kurang fokus, Bu. Terus yang nomor dua, karena anak-anak sekarang itu ya mainnya untuk kegiatan apa hiburan itu bukan untuk yang bersifat apa namanya Bu mendidik, tapi bersifat mainan. Satu contoh bermain HP. Terus mungkin faktor lain karena tidak ada dukungan dari orang tua Bu. Jadi untuk semangat belajar datang ke sekolah itu ada perasaan males dan juga anak-anak sendiri belajarnya itu di kelas kurang begitu maksimal Bu, seperti itu. Kira-kira sebetulnya siswa yang ideal, yang semangat, menurut Bapak itu yang bagaimana siswa ideal itu, Pak? Kalau menurut saya Bu, siswa yang ideal itu adalah siswa yang rajin masuk sekolah, Bu. Terutama juga dalam belajarnya, termasuk juga kedisiplinan ketika anak-anak itu hadir ke sekolah. Jadi anak-anak sekolah datang ke sekolah itu dari kesiapan belajarnya dan juga apa dalam menerima pelajaran. Jadi anak-anak itu apa ya sudah lebih maksimal ketika seorang guru, saya pribadi menyampaikan materi. Jadi semuanya itu sudah ada kesiapan seperti itu. Kalau kondisi sekarang, dari kondisi ideal itu kita anggaplah ranknya 10 gitu. Kondisi yang Bapak hadapi sekarang itu pada rentang nilai berapa ya, Pak ya? Kalau saya menginginkan Bu nilai untuk apa ya, ada peningkatan terhadap anak itu paling tidak saya milih antara level 5 sampai 6 Bu. Seperti itu. Sebetulnya yang diinginkan nggak terlalu tinggi ya ekspektasi Bapak ya, Nggih, Pak. karena ini anak-anak masih ya Bu, apa Bu ya, perlu proses ya paling tidak nanti kalau sudah proses itu step by step saya lakukan ya paling tidak nanti ada peningkatan paling tidak sudah ada angka ke 8 atau 9 seperti itu. Kira-kira menurut Bapak untuk mencapai peringkat atau rentang 8 atau 9 itu upaya apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama yang saya lakukan itu Bu, satu bisa yang saya lakukan adalah berkolaborasi satu dengan kepala sekolah termasuk juga guru-guru. Selain itu juga saya melibatkan wali murid. Jadi dengan adanya komunikasi tersebut, saya juga bisa mengontrol terhadap belajarnya anak-anak, termasuk juga hasil dari apa namanya capaian yang didapat oleh anak-anak ketika ada di sekolah. Karena untuk waktunya sendiri anak-anak itu paling banyak di rumah Bu. Jadi Hmm. saya itu harus bisa melibatkan wali murid dalam mengontrol anaknya. Ketika di rumah itu apa namanya tidak ada kegiatan, paling tidak orang tua itu juga bisa mengontrol terhadap belajar anaknya. Seperti itu Bu. Ya.
Jadi harus kolaborasi ya Pak ya, guru dengan Nggih, sekolah, berkolaborasi. dengan wali murid. Nah, kira-kira selain dengan kolaborasi, apa upaya lain yang mungkin dari Bapak sendiri untuk mengupayakan motivasi dari anak-anak untuk pembelajaran yang bagus? Seperti apa yang bisa membuat anak-anak itu lebih tertarik belajar? Nggih. Yang saya lakukan itu Bu, salah satunya adalah merubah metode yang saya ajarkan di sekolah Bu. Salah satunya itu saya akan merubah pembelajaran yang apa ya, yang menyenangkan dan apa dan nyaman terhadap anak-anak. Jadi metode yang saya gunakan itu adalah metode berdiferensiasi. Jadi selain itu juga anak-anak ketika ada apa masalah mungkin salah satunya bosan atau merasa apa ya namanya kurang begitu fresh ketika ada di kelas. Jadi anak-anak saya ajak belajar di luar kelas seperti itu. Jadi dengan metode berdiferensiasi dan lingkungan baru ya Pak ya, diajak keluar begitu ya Pak ya. Oke, betul Bu, betul. Apakah metode-metode yang sudah Bapak bicarakan ini sudah pernah Bapak lakukan di kelas Pak? Kebetulan untuk metode ini Bu, untuk kurikulum Merdeka ini kan masih baru, Bu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana metode berdiferensiasi ini bisa terlaksana dengan baik di sekolah. Berarti sudah ada upaya untuk pembelajaran Oke, berdiferensiasi ya Pak ya. oke, Bagaimana oke. hasilnya Pak terhadap anak-anak itu? Apakah mereka timbul antusias? Alhamdulillah dengan metode yang saya pakai ini Bu karena metode ini masih baru jadi respon terhadap anak-anak sendiri itu sangat apa nama Bu ya sangat positif sekali terutama ketika pembelajaran di kelas karena dengan adanya metode berdiferensiasi ini anak-anak dikasih kebebasan dalam belajarnya dan juga saya menginginkan dengan metode ini atau berdiferensiasi ini sudah bisa dikatakan menjalankan nilai-nilai atau pemikiran Kehadi sendiri yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Gitu ya Pak ya. Jangan jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Kalau di Oke. sekolah Bapak itu pembelajaran diferensiasi yang pernah Bapak lakukan itu seperti apa? Salah satunya yaitu Bu, di kelas saya mengkolaborasikan dari apa namanya kemampuan anak-anak yang level misalnya A B C D saya itu kumpulkan jadi satu Bu. Jadi yang tidak tahu itu biar nanti ada apa namanya ya ada semacam support baru dan juga pengalaman baru karena sudah bisa berkolaborasi dengan temannya yang sudah bisa Bu. Seperti itu. Jadi berdiferensiasi dan berkolaborasi mereka ya Pak ya. Nggih, nggih. Bagaimana dengan pembelajaran dengan lingkungan baru yang sudah Bapak kemukakan tadi? Yang pernah dilakukan apa saja Pak? Untuk metode atau apa namanya dengan adanya perubahan di lingkungan sekolah saya ini Bu, yaitu gimana anak-anak itu tidak hanya belajar di apa namanya di materi saja. Saya ajak anak-anak sendiri itu ke luar kelas. Salah satunya itu mempraktekkan langsung. Salah satu contohnya yaitu tentang hewan, termasuk juga tumbuhan Bu. Jadi otomatis anak-anak itu dalam belajar apa namanya ya di luar kelas anak-anak sendiri itu lebih paham jadi bentuknya hewan misalnya satu contoh sapi gitu Bu jadi sapi itu misalnya kakinya ada 4 terus salah satu warnanya itu beragam termasuk juga ada yang apa namanya sapi yang sehat dan tidak sehat gitu seperti itu Bu dan kalau di tumbuhan Bu itu salah satunya mungkin kalau di sekolah saya itu adalah dikenalkan kepada taman bunga Bu di kelas atau di halaman sekolah seperti itu. Jadi anak-anak itu antusias belajarnya untuk memahami tentang tumbuhan itu sangat luar biasa Bu seperti itu. Jadi ada hasil ya Pak. Kalau dengan lingkungan Udah baru sih mereka antusias ya Pak ya. sangat antusias Bu. Setelah dalam kondisi mereka semakin antusias, kira-kira Bapak ini akan terus berkomitmen melakukan apa yang sudah diusahakan atau bagaimana, Pak? Untuk komitmen saya pribadi Bu, itu saya itu ada keinginan atau apa ya?
niat dalam hati saya gimana dengan adanya penerapan perubahan atau metode yang saya lakukan di sekolah ini, saya akan terus berusaha semaksimal mungkin bagaimana sekolah saya ini ada perubahan yang sangat signifikan, terutama nanti dalam pembelajaran termasuk juga kegiatan lainnya yang sifatnya ke anak-anak sendiri itu ada ada rasa keingintahuan mungkin dengan adanya semacam belajar lingkungan baru, termasuk juga pelajaran yang lainnya yang bersifat ke anak-anak sendiri itu ada didikan atau paling tidak ada perubahan metode yang saya lakukan di kelas seperti itu. Apakah rencana aksi yang sudah Bapak katakan ini akan dilakukan setiap hari atau bagaimana, Pak? Untuk program yang saya lakukan ini, aksi yang saya lakukan, otomatis saya akan memaksimalkan dalam kegiatan sehari-hari, Bu. Karena ini sangat baik sekali, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap murid, Bu. Terutama juga dalam kegiatan belajarnya, termasuk juga dalam pengenalan lingkungan baru yang ada di sekolah. Karena ini merupakan sebuah terobosan baru terhadap dunia pendidikan, gimana sekolah bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terutama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti itu. Bagaimana respon wali murid selain tadi respon dari murid, wali murid dan kepala sekolah dengan aksi yang Bapak lakukan? Alhamdulillah dari hasil atau respon dari wali murid termasuk juga kepala sekolah dan juga guru-guru itu sangat mendukung sekali, Bu. Karena ini merupakan salah satu program baru dan ini juga menjadi semacam perubahan dan angin segar terhadap sekolah. Bagaimana sekolah ini memberikan perubahan yang sangat nyata dalam kegiatan anak-anak belajarnya di sekolah seperti itu. Jadi untuk kepala sekolah, guru-guru termasuk juga wali murid itu sangat mendukung sekali. Jadi sudah banyak ya Pak ya, ada rencana aksi Bapak, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Setelah berbincang seperti ini, kira-kira bagaimana yang Bapak rasakan? Apa hasil dari percakapan kita ini? Perasaan saya, Bu, dengan adanya perbincangan ini, saya merasa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini, Bu. Karena dengan adanya perbincangan ini, saya mendapatkan semacam ilmu baru, termasuk juga solusi baru, sehingga saya itu bisa melakukan aksi nyata untuk berikutnya demi kepentingan saya dan juga sekolah. Termasuk juga saya akan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru bagaimana memberikan pelayanan terhadap peserta didik kita, termasuk murid kita di sekolah, dan juga bisa memberikan semacam ilmu baru dan juga perubahan baru terhadap sekolah seperti itu, Bu. Oke, semoga apa yang Bapak upayakan untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu memberikan hasil yang maksimal ya Pak ya. Amin, amin Bu, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Dan dari wali murid dan kepala sekolah. Okay. Seperti itu. Ini lagi di sekolah ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, posisi masih di sekolah. Oke. Semoga dengan perbincangan ini kita semua dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak dan mereka lebih antusias. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Wase. Baik, perbincangan kita kami sudahi ya, karena kita sudah sama-sama menemukan solusinya, terutama solusi dari Bapak sendiri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.